Politik PKS, ambigu dan amnesia. Menanggapi surat edaran Menteri Agama tentang pengaturan volume toa masjid, politisi PKS menyatakan bahwa umat lain tidak terganggu dengan suara toa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa CKF bersikap ambigu dalam menyikapi tentang volume suara ini ya. Pada saat kasus Mei Liana di Tanjung Balai, Medan, PKS saat itu menyatakan bahwa kasus tersebut termasuk dalam penistaan agama. Ya, tentu kita ingat bahwa kasus Mei Liana itu ternyata berdampak luas ya. Sejumlah vihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara dirusak oleh massa. Bahkan rumah dari Mei Liana juga dirusak oleh massa. Tak hanya itu, warga Meliana itu sempat ketakutan ya. Kalau dilihat dari cermati kasusnya sih di situ Meliana mengingatkan agar volume toa yang berasal dari masjid sebelahnya itu dikecilkan sedikit karena tidak seperti biasanya. Tapi ternyata digoreng menjadi sebuah isu penistaan agama yang bersifat sara. Dan akhirnya pun Meliana harus mengalami nasib yang apes ketika dia mendapatkan vonis yang cukup berat di atas 1 tahun ya. Meskipun akhirnya dia bebas setelah menjalani hukuman sekitar 1,5 tahun. Bahkan sampai di tingkat MA pun kasasi dari Meliana ditolak. Sungguh menyedihkan PKS ya, sebagai partai yang katanya berpancasila, ternyata dia sangat sektarian gitu ya, sangat ambigu dalam menyikapi sebuah persoalan. Padahal maksud dari Menteri Agama ini bagus ya, jadi mengharmoniskan lingkungan dengan rumah ibadah ya. Politisi PKS mengatakan bahwa umat agama lain tidak terganggu dengan volume suara yang berasal dari masjid atau musola ya. Mungkin mereka tidak berani mengatakan atau tidak mau mengatakan atau mereka lebih baik diem ya. Karena kalau mengingat kayak kasus Mei Liana ini, siapa sih yang tidak khawatir, takut apabila keluarganya mereka difitnah atau diancam, yang akhirnya juga keluarga besar mereka pun jadi ikut terbawa-bawa karena kasus yang seperti ini. Tidak sepantasnya PKS membawa umat agama lain dalam kasus pengaturan volume toa masjid ini, karena umat beragama lain juga saat ini tidak pernah bereaksi secara ekstrim gitu ya. Kalau kita perhatikan, hanya mungkin kasus yang terbesar adalah kasus Meliana ini ya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.